Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sedulur? Doa terbaik dari kita, semoga di hari ini kita selalu diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam, sehingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir batin, dilimpahkan dan digampangkan rezeki, dan diberi kelancaran semua urusan. Amin Allahumma amin. Kali ini kita berada di makam Syekh Zainal Abidin. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ulama dan seorang pejuang kemerdekaan dari Riau. Bagaimanakah kisah beliau? Beliau itu seorang pejuang melawan penjajah Belanda di daerah Riau sana, akhirnya kalah. Lalu oleh Belanda diasingkan ke Madiun. Setelah lama di Madiun, untuk menghilangkan jejak beliau Syekh Zainal Abidin, sampai akhirnya meninggal di daerah Kediri, tepatnya di Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Letak geografisnya mudah dijangkau, saudara. Dari kantor Kabupaten Kediri, ambil arah utara kurang lebih 4 km, dan makam beliau berada di sebelah kiri jalan, atau tepatnya di barat jalan. Terus siapakah yang menemukan makam beliaunya Syekh Zainal Abidin? Di data yang bisa kami temukan dan kami sampaikan, makam Sultan Zainal Abidin ditemukan oleh almarhum Kiai Sotek, almarhum Kiai Dolah, dan Kiai Imam Murohidin pada tahun 1963. Menurut taksiran Kiai yang menemukan makam Syekh Zainal Abidin, umur makam waktu ditemukan berumur kira-kira 45 tahun. Menurut Kiai Imam, makam Mbah Zainal Abidin yang ada di Dusun Besuk, Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, hanyalah satu-satunya makam Zainal Abidin di Jawa Timur. Tidak ada lagi makam Zainal Abidin lainnya. Makam Zainal Abidin termasuk 210 makam syuhada yang ditemukan oleh masyarakat Jawa Timur. Makam ini baru dibuka pada tahun 2000, berarti sekitar 23 tahun yang lalu. Zainal Abidin bukan orang Jawa, beliau adalah orang pendatang. Karena itu kuburannya pada waktu itu tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Syekh Zainal Abidin berasal dari Arab, pernah tinggal di Johor, Malaysia, pernah di Riau, Sumatera, dan di Madiun. Syekh Zainal Abidin adalah orang alim, ulama semasa hidupnya. Di Madiun, Syekh Zainal Abidin bersama santrinya berjuang melawan kolonial Belanda. Karena Belanda terus-menerus mengejar Syekh Zainal Abidin, maka Syekh Zainal Abidin bersama santrinya terpaksa meninggalkan Madiun, menyingkir pertama ke Gresik. Di Gresik Sedayu beliau masih terus dikejar-kejar Belanda, dan akhirnya secara diam-diam menetap di Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dan beliau bergelar pakai nama daerah lokal untuk menyamarkan identitasnya, berganti menjadi nama Mbah Kabul.
Ini tadi ada beberapa berbarengan dengan para peziarah. Makam ini tidak pernah sepi ya, saudara ya. Masyarakat memberi beberapa nama pada makam ini. Akhirnya hasil musyawarah Kiai Pondok Kapu, nama makam dikembalikan kepada nama asli isi kubur Syekh Zainal Abidin untuk menghilangkan pro dan kontra masyarakat setempat. Kiai Imam adalah keturunan santri atau kiai lama yang mempunyai kelebihan bisa berhubungan dengan arwah-arwah yang sudah meninggal. Gaung makam almarhum tidak saja dalam wilayah Kediri, tetapi banyak orang datang ziarah dari luar kota, termasuk dari luar pulau seperti Aceh, Pekanbaru, Yogyakarta untuk berwasilah mendoakan Syekh Zainal Abidin. Singkat cerita yang kami tuturkan di atas adalah sumber buku Sultan Zainal Abidin menentang kolonial Belanda di Rokan, Riau, Indonesia tahun 1887 sampai 1925. Itulah saudara sekelumit kisah beliau Syekh Zainal Abidin, seorang figur pejuang dan seorang figur alim ulama yang menentang perjuangan, yang menentang penjajahan Belanda dan akhirnya meninggal di Kediri. Kita sebagai generasi penerus, kita wajib berterima kasih pada beliau. Karena jasa beliau sekarang kita bisa menikmati alam kemerdekaan Indonesia yang tidak kurang suatu apa. Dan beliau juga seorang ulama penyebar agama Islam. Dan tidak ada pertentangan lagi, beliau itu masyhur sebagai waliullah atau auliaillah. Bagi kita semua jangan lupa bila kita berziarah ke makam para kekasih Allah, selalu mintalah kepada Allah. Jangan sampai kita meminta kepada beliau yang sudah dimakamkan, supaya kita tidak jatuh ke lembah menyekutukan Tuhan. Ruangan makam ini amat sangat bersih dan terawat. Suasananya juga asri. Mari kita berdoa dulu, berkirim doa kepada beliaunya Syekh Zainal Abidin. Kita berterima kasih atas perjuangan beliau menyebarkan agama Islam dan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kamera kita matikan dulu, setelah itu nanti kita lanjut mereview makam yang di luar. Alhamdulillah kita sudah mendoakan beliau Syekh Zainal Abidin. Inilah makam beliaunya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa ada niat suladab, kita buka selambunya. Dan itulah makam, nisan makam beliau. Bagi beliaunya Al-Fatihah.
lokasi di dalam makam yang amat sangat bersih dan terawat. Dahulu salam dulu. Assalamualaikum ya wali wasyahidana al-abidin wa alal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lafiqun. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini tembok sisi luar peraturan dari pengurus makam tentang para peziarah. Semoga bisa ditaati peraturannya. Kita lihat sisi luar makam. Apa ini? Sebuah pohon pule yang besar. Ini juga ada sebuah batu kuno ini yang kayaknya berpola, tapi kurang paham kita. Letaknya ini di pinggir jalan raya. Ini pendoponya. Makam dari sisi ada beberapa pengunjung, dan makam beliaunya ini berdampingan dengan makam umum. Ini makam kampung. Ada jadwal istighosah juga ini. Areal makam terawat dengan rapi, disediakan juga parkiran untuk kendaraan roda 2. Tapi kalau roda 4 sementara belum ada. Ramai. Makam dari sebelah sisi utara. Ini adalah musolanya, musola Aulia Zainal Abidin. Ini 5 waktu difungsikan, dibuat untuk sholat jamaah. Makam benar-benar berbatasan langsung dengan pemakaman umum. Kayaknya cukup sekian saudara-saudara liputan kita kali ini di makam Syekh Zainal Abidin. Tentang penyampaian saya tadi, bila ada kurang tepatnya penyebutan nama, kurang runtutnya saya bercerita, tidak ada unsur saya secara pribadi untuk menambahi atau mengurangi cerita tersebut. Dari saya secara pribadi, bila ada kurang dan lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentang kebenarannya semua wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu diberi kemudahan apapun urusan kita oleh Gusti Allah Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, kita sambung lagi ke tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.